tentang posyandu nih ya, kita mau lihat nih dari teman-teman di Yogyakarta, di mana mereka menyampaikan bahwa posyandu yang ada di sana ini menjadi ujung tombak untuk pencegahan stunting. Saya akan menyambangi sahabat saya di sana, sudah ada Norma Novika. Selamat pagi, Vika. Halo, selamat pagi, Vika. Ya, selamat pagi Theo dan juga Siara dan saudara. Sebagai struktur terkecil dan juga terdepan pelayanan kesehatan dari pemerintah, posyandu dapat menjangkau masyarakat secara luas. Posyandu juga dapat memberdayakan para ibu untuk memperhatikan kesehatan dan juga pola konsumsi keluarga agar terhindar dari stunting, seperti disampaikan oleh salah satu warga Bantul berikut ini. Posyandu, saya tidak pernah tahu ini anak saya harus seperti ini, perkembangannya kurang seperti ini, besok di tahap 9 bulan harus seperti ini, tahap 10 bulan harus seperti ini, saya tidak tahu. Tapi akhirnya posyandu saya tahu, saya bisa belajar di umur 10 bulan anak saya harus berat segini, kenaikannya harus segini, tinggi badannya harus segini, 10 bulan dia harus bisa seperti ini. Jadi saya bisa merasakan manfaatnya di posyandu. Posyandu dan bidan menjadi ujung tombak pencegahan stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia, preferensi stunting di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 yakni 19,1% dan pada tahun 2022 turun menjadi 14,9%. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, Ibu Nur Alialiah. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, Bu, mungkin bisa disampaikan seperti apa kemudian kiat Bantul untuk menurunkan angka stunting begitu di Bantul. Baik, bahwa IBI ini adalah mitra pemerintah di dalam pembangunan kesehatan, terutama adalah dalam penurunan stunting. Nah, IBI sendiri itu memiliki ataupun membuat suatu kegiatan yang itu sifatnya adalah peran secara mandiri dan peran kolaborasi dengan pemerintah. Nah, untuk peran mandiri ini IBI secara mandiri dan aktif untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tim pendamping keluarga di masyarakat, di mana IBI ikut turun langsung mendampingi para tim pendamping keluarga itu ke masyarakat, ke kelompok sasaran, yaitu ibu hamil, ibu bersalin atau nifas, kemudian kepada bayi dan kepada balita stunting. Ya, kemudian bagaimana juga peran IBI sehingga posyandu ini bisa menjadi ujung tombak dari pencegahan stunting begitu, Bu? Oke. Bidan adalah bagian ataupun anggota dari Ikatan Bidan Indonesia yang secara otomatis bahwa kinerja bidan ini bidan berada di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, ada di praktik mandiri, jadi di private praktik gitu, kemudian ada di masyarakat itu di puskesmas dan di posyandu. Nah, untuk teman-teman yang di posyandu ini dia berperan aktif untuk memberikan edukasi atau penyuluhan dan konseling kepada masyarakat, terutama adalah kepada balita, khususnya untuk balita-balita yang mengalami gangguan pertumbuhan seperti kenaikan berat badan yang tidak baik, itu kami melakukan konseling dan baik kepada pengasuhnya ataupun kepada ibunya langsung. Oke, kemudian mungkin bisa disampaikan juga pesan kepada masyarakat untuk bisa memaksimalkan kemudian keberadaan posyandu ini di tengah masyarakat. Ya, jadi pesan kami untuk masyarakat terutama bahwa pertumbuhan anak dan perkembangan ini sangat penting dan ini menjadi generasi yang masa yang akan datang yang bisa diandalkan ketika seorang anak itu tumbuh dengan baik. Maka para ibu mohon untuk para ibu yang bekerja barangkali sering tidak bisa mengantar putra-putrinya untuk datang ke posyandu, itu mohon izin dan mohon untuk bisa selalu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak ketika di rumah. Kemudian jangan lupa buku KIA dilihat ketika anak pulang dari posyandu untuk melihat bagaimana kenaikan berat badan, kemudian apakah sudah bisa dilakukan stimulasi-stimulasi di mana untuk stimulasi ini semua ada di buku KIA. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nur. Baik, saudara, pemerintah Republik Indonesia mentargetkan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta. Norma Novika, terima kasih banyak informasinya dari daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana IBI di Bantul juga mampu untuk terus mengupayakan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tetap bersama-sama menekan angka stunting. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Nah,